Guru yang hebat menginspirasi, setiap hari selalu di hati. Bimbing dan ajari tanpa henti, tangannya menggenggam masa depan kami. Dengan senyum dia menyapa pagi, buka dunia dengan ilmu pasti. Jalan penuh arti yang ia beri, mencetak generasi berprestasi. Guru penggerak, setiap langkah penuh arti. Guru penggerak, kau pahlawan sejati. Guru penggerak, memberi terang di hati. Guru penggerak, penginspirasi abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat, sehingga dapat melaksanakan suatu aktivitas tugas sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Amin, amin ya Pak. Alhamdulillah Pak ya, kalau sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin hari ini mengganggu aktivitasnya Pak, mohon maaf. Karena kami ditugaskan untuk mewawancarai pemimpin kami sebagai tugas dari modul 3.1, yang dimana itu modul 3.1 itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Jadi kami di sini ditugaskan untuk meminta wawancara atau mewawancarai pemimpin-pemimpin yang ada di tempat kerja kita gitu, Pak. Bersedia, Pak? Siap. Mungkin nanti Pak saya akan ajukan beberapa pertanyaan, yang dimana nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai patokan kami atau sebagai pegangan kami untuk nanti tugas ke depan bisa memetakan apa konsep-konsep yang ada di sekolah ini atau masalah-masalah dilema etika yang ada di sekolah-sekolah ini, Pak. Ya. Baik Pak, kalau sudah siap, pertanyaan yang pertama yang saya akan ajukan, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke, terima kasih. Mengenai masalah kasus-kasus yang terjadi yang terkategorikan itu adalah merupakan suatu dilematika di sekolah SD Mulyasari. Tentu saja kami menggunakan 3 cara untuk mengidentifikasinya. Yang pertama, harus mempelajari dulu kasus itu terjadi. Yang kedua, bagaimana menyimpulkan kasus yang terjadi itu untuk mengambil sebuah kesimpulan. Nah, dari kesimpulan inilah yang akhirnya kita jadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan pertimbangan-pertimbangan keputusan yang diambil sebuah resiko yang paling terkecil. Mengapa saya katakan diambil resiko yang paling kecil? Tadi saya kembali, dilema ini kan keputusan yang tidak populer, Iya, Pak. sehingga resiko yang paling kecil. Saya kira itu identitas cara untuk identifikasinya, yaitu pertama adalah mempelajari kasus, yang kedua adalah bagaimana menyimpulkan sebuah kasus itu terjadi, dan kesimpulan itu dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan, dan yang terakhir bagaimana menindaklanjuti kasus itu supaya hasilnya efektif atau tidak. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi menurut Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ada 3 langkah ya Pak? Iya, betul. Dari 3 langkah tersebut nanti bisa mempunyai kesimpulan atau bisa memecahkan suatu masalah dilema etika tersebut. Iya. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, di sekolah SD Mulyasari ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, saya untuk menjelaskan pertanyaan saudara, barangkali konkretnya kita berikan contoh saja ya. Iya Pak. Yang terjadi di sekolah kita dalam waktu ini terjadi. Di sekolah kita telah dilakukan suatu
rehabilitasi bangunan sekolah, sehingga terganggu untuk proses belajar mengajarnya ya Pak. Kemudian bagaimana solusi untuk menempatkan 3 sekolah ke 3 ruang kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ini harus ada keputusan yang harus bisa menjembatani persoalan ini dapat teratasi. Kita memberikan beberapa alternatif, ada di masjid, ada di tempat-tempat lain, ada menggunakan lingkungan alam sekitar, tetapi dengan berbagai macam masukan, akhirnya mengambil sebuah keputusan yang barangkali belum semua keputusan itu diterima. Karena apa? Ternyata pengambilan keputusan menggunakan kelas 1, kelas 2 ruangan ini yang terpaksa kelas itu dipulangkannya lebih cepat. Nah, sehingga Pak, mungkin kepala sekolah mengambil keputusan yang kurang diterima oleh semua pihak. Guru kelas ada yang dirugikan hak siswa kelas 1 dan kelas 2 yang seharusnya pulang jam 10, jam 9 harus pulang lebih duluan karena bergiliran. Nah, ini dilematis Pak. Itu contohnya gitu, ini contohnya. Tetapi kalau ditanyakan apakah ada langkah-langkah yang harus diambil oleh saya, tentu ada Pak. Itu contoh tadi saya katakan bagaimana proses belajar mengajar yang bisa berjalan dengan memberikan pelayanan yang baik, tetapi keputusan itu jelas merugikan juga kelas yang lain. Nah, oleh karena itu barangkali untuk saya menyampaikan beberapa pengambilan keputusan langkah-langkah tersebut. Yang pertama Pak, bagaimana proses identifikasi masalah. Tadi identifikasi masalahnya adalah persoalan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, bagaimana proses mendefinisikan tujuan. Karena apa? Karena ketika mengambil keputusan itu, kalau tidak ada tujuannya kan sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga yang kedua adalah proses bagaimana kita mendefinisikan sebuah tujuannya apa untuk apa. Yang ketiga itu proses pengembangan dan evaluasi alternatif. Proses pengembangan itu artinya apa? Kita membuka diri bagaimana masukan-masukan dari pendapat guru, dari orang tua, sehingga kita kembangkan. Dari persoalan-persoalan yang kita kembangkan itu, lantas berbagai ragam pendapat kita ambil. Untuk setiap masukan itu kita evaluasi mana yang dampak yang cukup lebih bisa diterima. Yang keempat, teknik pengambilan keputusan. Nah, dalam teknik pengambilan keputusan tentu saja kita mengadakan suatu musyawarah rapat di tingkat sekolah sehingga telah dilakukan pertimbangan-pertimbangan secara kolektif. Dan yang kelima, setelah keputusan itu diputuskan lalu kita implementasikan, kita terapkan. Dan yang terakhir, tetap untuk mengukur keberhasilannya dengan mengadakan suatu tindak lanjut dan evaluasi hasil daripada keputusan itu. Saya kira itu ada 6 langkah yang kita terapkan. Saya ambil kesimpulan di situ Bapak mempunyai 6 langkah yang dilakukan untuk mengambil keputusan tersebut. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkahnya ini Pak, atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, kalau dalam prosedur mungkin tidak terlalu banyak, mungkin 3 saja Pak prosedurnya. Prosedur yang pertama adalah kita mengidentifikasi kasus tadi yang kita contohkan itu. Yang kedua, kemudian kita menganalisa dari kasus itu terjadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana memberikan solusi dari kasus yang terjadi itu. Di 3 poin itu merupakan suatu prosedur yang sekurang-kurangnya harus dijalankan itu 3 prosedur, yaitu mengidentifikasi kasus, menganalisa sebuah kasus, dan yang terakhir, yang ketiga itu memberikan suatu solusi. Karena bagaimanapun sebuah persoalan ini kan harus ada jalan keluarnya sehingga solusi. Saya kira itu barangkali kalau mau dikembangkan dari sebuah tiap-tiap kasus itu banyak, tapi intinya prosedurnya saja 3 poin. Saya kira itu. Baik, selama ini yang Bapak lakukan
langkah-langkah prosedur yang selama ini Bapak lakukan berarti ada 3 proses ya Pak, ada 3 prosedur. Yang pertama mengidentifikasi kasus dilematika, menganalisis dan memberikan solusi gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada atau yang pernah ada di sekolah ini Pak? Oke, kalau kita amati dari beberapa kejadian tentang kasus dilematika, tentu kasus-kasus ini tidak hanya satu ini Pak. Ya. Banyak juga ketika terjadi ada kebijakan kami sebagai kepala sekolah yang menyangkut selain daripada proses belajar mengajar, terkait dengan masalah hari libur, terkait juga mengenai masalah kebijakan di akhir tahun, tentu banyak. Kemudian yang dilakukan pengamatan saya oleh guru, terutama kaitan dengan guru-guru di kelas melaksanakan suatu kegiatan ekstrakurikuler. Misalkan guru mewajibkan anak untuk latihan pramuka, karena di sisi lain pramuka merupakan kegiatan yang pilihan wajib. Ya. Tetapi ekstrakurikuler adalah pengembangan daripada bakat dan minat. Kalau toh semua harus wajib, apakah semua siswa punya keminatan? Minat Ini ke pramuka itu ya. Ini kan dilema. Ya. Padahal pramuka bukan mata pelajaran pokok yang harus setiap anak siswa diwajibkan. Nah ini kan gimana itu? Bahkan mungkin anaknya tidak mau. Ada juga orang tua yang merasa bakat anaknya itu di bidang seni, tapi dipaksakan latihan pramuka. Ini kan dilematis juga. Iya, di samping kita pun juga ada dilematis kan menghadapi satu kebijakan pemerintah yang membuat kurikulum, keputusan-keputusan ini dijadikan suatu hal yang wajib. Ya, keputusan itu adalah termasuk juga keputusan yang dilematis. Nah, oleh karena itu Pak, dari sekian pengalaman kasus-kasus yang terjadi, barangkali keputusan yang paling efektif itu menurut saya ada 2 Pak. Yang pertama, teknik pengambilan keputusan. Yang kedua adalah langkah-langkah menerapkan daripada solusi. Karena apa? Karena sekalipun kepala sekolah pinter kayak apapun, dari mengidentifikasi, dari setelah menganalisis, kemudian sampai punya kemampuan untuk menawarkan sebuah solusi. Tapi kalau pengambilan keputusannya itu tekniknya tidak tepat, barangkali tekniknya tidak dimusyawarahkan, sehingga tanggung jawabnya kurang. Nah, dengan dimusyawarahkan, dirapatkan, dibicarakan secara terbuka, itulah barangkali teknis yang mendukung keputusan itu mempunyai dampak positif. Nah, jadi pertama adalah teknik pengambilan keputusan itu diambil. Yang kedua adalah langkah mengimplementasikannya solusi. Dari keputusan yang diambil itu diterapkannya bagaimana? Yaitu tentu kalau tidak menerapkan langkah-langkah, langsung aja laksanakan keputusan ini. Tetapi harus bagaimana? Ada sarana prasarana yang mendukung sehingga keputusan yang kita ambil ini dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu 2 poin saja. Ya. Jadi selama ini pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak itu menggunakan 2 cara ya Pak. 2 cara. Yang pertama teknik pengambilan keputusan, yang kedua langkah mengimplementasikan solusinya. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oke. Kalau ditanya sebuah tantangan, memang kepala sekolah pasti memiliki sebuah tantangan. Banyak tantangannya ya Pak. Orang yang tidak punya tantangan ini berpikirnya beku. Ya. Justru dengan banyaknya persoalan ini adalah mendorong kita untuk bisa kreatif. Nah, kalau ditanyakan tantangan apa saja dalam pengambilan sebuah keputusan, pertama, keputusan ini bagaimana harus diambil dengan efektif, itu sehingga
banyak saran dan pendapat itu sebagai bahan pertimbangan, intinya adalah untuk mengambil keputusan yang paling efektif itu yang bagaimana. Gitu. Karena apa? Karena tidak mungkin, Pak, sebuah keputusan sepihak itu menghasilkan yang terbaik. Justru bobot keputusan yang paling terbaik itu ya keputusan kita bersama memiliki sebuah tanggung jawab sama. Nah, baru kita bisa mengatakan bahwa keputusan itu bisa efektif kalau pengambilannya juga dengan prosedur yang baik. Yang kedua, Pak, kaitan dengan masalah apakah itu tantangan, bagaimana saya mampu menerapkan keputusan itu secara tepat dan efisien. Karena apa? Tepat artinya dari keputusan itu bisa diterapkan dan efisien itu dengan waktu dan tidak memakan resiko biaya, efisien. Nah, dan yang ketiga, bagaimana hasil keputusan itu yang baik dan berkualitas. Jadi tantangannya itu tiga. Apakah saya sebagai kepala sekolah mampu mengambil keputusan itu secara efektif? Yang kedua, apakah keputusan itu dapat diterapkan dengan tepat dan efisien? Dan yang ketiga, hasil keputusan itu ketika diterapkan mempunyai suatu bobot yang baik dan berkualitas atau tidak. Saya kira itu tantangannya. Baik, Pak. Dalam tantangan tadi, dalam pengambilan kasus dilema etika, berarti saya ambil kesimpulannya ada 3 ya, Pak ya? Iya, iya. Pengambilan keputusan efektif, penerapan keputusan yang tepat dan efisien, terus hasil keputusan yang baik dan berkualitas. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Oke, sebelum sampai pada suatu prosedur, tadi disinggung tentang kaitan penyelesaian. Apakah penyelesaian itu langsung di tempat? Ya memang tergantung situasi. Ketika memang kasus itu terjadi, memang harus cepat, dan kami mencoba dengan mengundang pada yang bersangkutan, dilakukan dialog 4 mata, dan kami memberikan suatu saran, akhirnya bisa terselesaikan. Tapi ada juga keputusan yang memang tidak bisa langsung, karena harus banyak pertimbangan, masukan-masukan dari orang lain, sehingga ini keputusan yang harus mengandung kekuatan kolektif. Itu. Nah, adapun kalau prosedur, barangkali prosedur baik secara kolektif maupun individual, mungkin beberapa prosedur. Yang pertama yaitu sama, Pak, prosedurnya mengidentifikasi keputusan itu perlu diambil, sehingga kalau memang keputusan itu tidak perlu diambil, saya kira tidak perlu ada penyelesaian. Justru ketika ada penyelesaian, pertama ya langkah pertama adalah mengidentifikasi keputusan itu untuk kita ambil. Yang kedua, bagaimana kita mengumpulkan, ini yang terjadi ketika keputusan harus membutuhkan keputusan kolektif. Yang kedua adalah kita mengumpulkan informasi dengan membuka diri, baik informasi dari guru, dari masyarakat, atau siswa itu sendiri lah, siswa itu sendiri. Nah, tetapi informasi tersebut adalah kita saring. Tentu informasi yang ada relevansinya, ya, tentu saja, yang mendukung untuk bisa kita ambil keputusan. Itu langkah kedua adalah mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, termasuk dengan pihak pemerintah. Atau saya minta pendapat dari para teman-teman kita selaku sesama profesi. Nah, atau juga zaman sekarang ada komunitas belajar, kita minta masukan. Nah, selanjutnya yaitu prosedur atau langkah yang ketiga adalah cari solusi alternatif. Dari sekian masukan ini kan tidak semua kita ambil, tapi ada solusi mana alternatif yang terbaik, hingga mencari solusi alternatif. Dan yang keempat, mempertimbangkan bukti-bukti yang ada ketika dari keputusan ini, dan dukungkah ada bukti-buktinya yang terjadi di sekolah kita, itu namanya pertimbangan bukti. Dan yang kelima,
memilih dari sejumlah alternatif tadi yang masuk di kita, dan yang keenam baru kita mengambil tindakan untuk mengambil tindakan suatu keputusan yang digunakan untuk melaksanakan suatu pemecahan masalah. Itu jadi, dan yang terakhir 7 itu adalah tetap saja bahwa keputusan itu dilaksanakan baik atau tidaknya, ataukah barangkali pelaksananya harapannya baik tapi hasilnya buruk atau tidak dapat terselesaikan, tentu harus ada tinjauan keputusan untuk bisa dievaluasi. Saya kira itu. Baik Pak, dalam penyelesaian kasus dilema etika itu Bapak ada yang langsung di tempat dan ada yang terjadwal juga ya Pak ya. Dan ada, kalau nggak salah di situ ada 7 prosedur yang Bapak sampaikan dalam dalam prosedur penyelesaian kasus dilema etika dan apa langkah-langkahnya tersebut Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oke. Kalau seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan untuk membantu saya mengambil satu keputusan, kalau menanyakan seseorang berarti mungkin pada figur manusia. Karena kepala sekolah itu tentu punya atasan, punya orang yang ditugasi membina kita. Oleh karena itu kalau ditanyakan seseorang tentu sebagai orang yang kami jadikan konsultasi adalah para pengawas. Begitu juga pimpinan atasan langsung saya. Itu kalau untuk menuju pada seseorang. Tapi kalau pada faktor-faktor, tentu saja kita berorientasi pada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri apa? Saya dapat contohkan, setiap orang tentu memiliki suatu faktor internal yang berbeda. Karena ini sangat menentukan. Yang pertama dari kepribadian, sikap seseorang pasti antara saya dengan orang lain pasti berbeda. Ya. Gaya kepemimpinan pasti berbeda. Bagaimana gaya manajemennya juga berbeda. Cara berpikirnya orang itu juga berbeda. Wawasan, pengetahuan dan pengalaman juga beda. Etika yang dimiliki oleh seseorang itu juga berbeda. Itulah adalah faktor-faktor internal. Adapun kalau faktor eksternal, salah satu di antara faktor eksternal ini lingkungan, Pak. Lingkungan itu bisa dibagi menjadi ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah di mana saya bertugas, dan lingkungan masyarakat yang ada. Keluarga sangat mendukung, sekolah sangat mempengaruhi, dan masyarakat pun pasti. Itu adalah sebuah faktor eksternal. Dan berikutnya, sarana prasarana di sekolah kita yang ada, yang tersedia ini juga sangat mempengaruhi. Berikutnya, yang ketiga adalah dilematika sosial, Pak. Bagaimana setiap masyarakat atau desa itu pasti Pak memiliki sebuah dinamika sosial yang tumbuh dan berkembang, pasti berbeda-beda antara desa yang satu karena kaitannya dengan pengaruh pada urusan masalah sosial budaya, adalah ekonomi, yang beda-beda dilematika sosialnya. Dan yang struktur organisasi yang di sekolah kita memiliki sebuah struktur organisasi. Ketika kasus ini apakah perlu dibicarakannya dengan masyarakat, tentu harus ada struktur organisasi yang melibatkan orang tua, sehingga ada struktur komite sekolah. Tetapi ketika urusannya dengan guru, ada organisasi sekolah. Barangkali struktur organisasi yang relevan ini sangat mendukung. Yang berikutnya adalah kebijakan pemerintah yang mendukung terhadap suatu penyelesaian masalah. Kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah itu barangkali sebagai faktor eksternalnya. Jadi intinya yang mempengaruhi pada seseorang tentu barangkali adalah pembina kami, atasan kami. Kalau pada faktor lainnya adalah faktor internal dan faktor eksternal yang tadi saya jelaskan. Saya kira itu. Baik Pak, jadi dalam membantu
kasus-kasus dilema etika, seseorang tersebut menurut Bapak itu atasannya Bapak. Iya, betul, sebagai konsultan. Ya, dalam hal lainnya itu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal yang terbagi dalam beberapa macam. Di situ ada item-itemnya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan atau pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Oke, kalau pembelajaran sudah barang pasti, Pak. Tentu setiap kejadian itu ketika kita menyadari dan memahaminya tentu akan memiliki suatu nilai manfaat. Adapun pembelajaran apa yang dapat kita ambil yang terjadi di sekolah kita, yang terjadi pada kasus-kasus dilema etika ini, ya sudah barang tentu Pak, ini menjadi sebuah bekal pengalaman yang sangat berarti khusus pribadi saya sebagai kepala sekolah untuk mempunyai, karena kepala sekolah itu Pak mempunyai sebuah kedudukan, memiliki suatu peran yang sangat sentral di sekolah, sehingga harus mampu memilih, mengelola dengan baik suatu jalannya suatu lembaga atau organisasi. Apalagi kasus-kasus dilema etika ini, kasus-kasus yang rasa-rasanya tidak mungkin dihilangkan. Nah, oleh karena itu pembelajaran yang utama adalah untuk pengalaman pribadi kami yang bisa digunakan, sehingga pengalaman itulah yang akan menjadikan diri saya untuk mampu mengatasi sebuah persoalan, karena akan banyak pertimbangan. Dengan demikian mudah-mudahan keputusan itu bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang arif dan bijaksana, karena dari kearifan dan bijaksana itulah menurut saya tanggung jawab kami di lembaga mungkin akan sukses. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih. Memang pada kenyataannya dilema etika itu susah untuk kita hindari Pak. Pada saat kita, contohnya kasus-kasus yang ada di kelas gitu Pak. Contohnya ada anak yang belum bisa baca tulis, tapi jika nanti pelaksanaan kegiatan pembelajaran disamakan dengan yang lebih pintar juga kan itu dilema juga Pak. Iya. Pada saat kami menyampaikan materi yang lumayan susah, tapi anak tersebut belum bisa membaca dan menulis, itu termasuk dilema etika juga. Termasuk memberikan PR Pak. Ya betul Pak. Memberikan PR itu di sisi lain kita bertujuan untuk melatih anak supaya tidak banyak bermain, Ya. tapi di sisi lain ada orang tua keberatan karena kerja dari pagi sampai sore, kapan untuk bisa bercanda dengan anak. Tetapi orang tua juga tidak sedikit dilibatkan harus membantu PR anak. PR anak memang. Gitu. Termasuk dilema juga. Dilema itu. Baik Pak, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancara. Mohon maaf sekali lagi telah mengganggu aktivitas Bapak. Mudah-mudahan dalam menangani kasus dilema etika tersebut tidak mempunyai dampak yang negatif Pak. Mudah-mudahan bisa berdampak positif baik untuk pribadi Bapak, untuk siswa, rekan guru, dan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita Pak. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya. Sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian wawancaranya, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak sebagai calon CGP ya. CGP, mudah-mudahan sukses. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Di setiap kelas selalu ada tawa, dengan sabar ia selalu mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Pak.
Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Ya, Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. amin. Baik, Pak, mohon izin saya mengganggu waktunya. Saya di sini sebagai calon guru penggerak, Pak. Kebetulan saya ditugaskan di sini untuk melaksanakan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Ya. Nah, kebetulan saya bertemu dengan Pak Urip sebagai pemimpin di sini. Pak Urip sebagai pemimpin di sekolah atau kepala sekolah ya Pak ya. Ya, Mohon izin jika berkenan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Urip. ya, silakan. Baik Pak. Langsung saja ya Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat. Nah, kita harus berhati-hati dan ya mendiskusikannya dengan baik tentunya. Baik Pak. Jadi selama ini Bapak sudah mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah Bapak tentang dilema etika atau bujukan moral ya Pak ya? Ya, saya tegaskan lagi di sini, Bapak di sekolah Bapak pernah mengalaminya tentang kayak siswa mengalami masalah di rumah ya Pak ya? Ya, ya. Terus dampaknya ke sekolah juga. Terus juga ada keputusan yang sulit yang dibuat oleh Bapak, sehingga Bapak perlu hati-hati untuk mendiskusikan dengan baik ya Pak ya? Ya, ya. Baik Pak, Baik. pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Ya, kami biasanya duduk bersama tim Ya Pak. dan membicarakan masalahnya apa. Kami pertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat tentunya dari kawan-kawan. Iya Pak. Nah, kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak, tentunya semua pihak yang terlibat. Baik Pak. Jadi dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu, Bapak mendiskusikan semuanya dengan tim ya Pak ya? Ya, Di situ ya, ada timnya, mungkin timnya itu teman-teman guru di sekolah Bapak mungkin ya Pak? Iya, 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 sudah barang tentu seperti itu. Iya Pak. Baik Pak. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, tentunya yang pertama kami harus mengumpulkan semua informasi yang ada. Nah, itu keharusan. Selanjutnya yang kedua, kami identifikasi nilai-nilai apa yang bertentangan. Nah, kemudian yang ketiga, kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Nah, setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana tentunya untuk melaksanakannya. Nah, seperti itu yang biasa saya lakukan. Baik Pak. Jadi yang saya catat di sini ada 4 prosedur ya Pak ya? Ya, yang betul. dimana di dalamnya ada mengumpulkan informasi, terus mengidentifikasinya, terus juga mencari solusi, setelah itu membuat keputusan ya Pak. Ya, 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 seperti Baik itu. Pak. Baik Pak. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Ya. Ya, tentunya yang lebih efektif adalah melibatkan semua pihak dalam berdiskusi. Nah, kemudian memastikan semua orang
tahu bahwa apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Iya, Pak. Nah, keterbukaan dan komunikasi yang baik adalah sangat menentukan dan sangat membantu tentunya, seperti itu. Baik, Pak. Jadi intinya dalam hal pengambilan keputusan yang efektif dalam dilema kasus-kasus etika itu ya Pak ya, yang Bapak utamakan yaitu berdiskusi dulu ya Pak ya? Iya, sudah barang tentu seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Tantangan sudah tentu ada. Tantangannya termasuk salah satunya adalah menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Kesulitan memuaskan semua orang dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Mungkin salah satu daripada tantangan kami di sekolah seperti itu. Baik Pak, jadi tantangannya intinya kesulitan untuk memuaskan semua orang atau semua pihak ya Pak ya. Dalam hal ini kan kalau dilema etika itu banyak faktor-faktor yang terlibat atau faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak. Ya, seperti itu. Baik Pak, untuk selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus juga apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Tidak, kami tidak punya jadwal tetap. Iya Pak. Tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami membuat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu. Baik Pak. Jadi untuk penjadwalannya tidak ada jadwal tetap ya Pak ya? Ya, temporer seperti itu. Mungkin pada saat ada masalah dilema etika langsung eksekusi mungkin kayak gitu ya Pak ya? Seperti itu. Baik Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu Pak? Sudah barang tentu jawabannya adalah dukungan dari tim sekolah. Iya Pak. Adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu sangat mendukung. Dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga sangat penting seperti itu. Baik Pak. Jadi faktor-faktor yang selama ini mempermudah itu terbentuknya tim mungkin ya Pak di sekolah Bapak. Iya, terus itu. Ada pegangan-pegangan atau pedoman-pedoman yang jelas. Terus juga jika diperlukan mungkin ada konsultan gitu ya Pak. Diperlukan konsultan. Dan juga tidak lepas dari pimpinan Bapak yang ada di tempat kerja Bapak mungkin itu ya Pak ya. Iya. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak. Iya, sudah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Iya. Saya belajar tentang pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat tentunya bagi semua pihak. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik Pak, jadi dari jawaban Bapak terdapat dua keputusan mungkin ya Pak ya. Yang pertama itu pentingnya komunikasi terbuka dan yang kedua mendengarkan semua pendapat. Iya. Mungkin itu ya Pak ya. Kata kuncinya itu seperti itu. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya akhiri untuk wawancaranya. Terima kasih Bapak telah membantu saya dalam melaksanakan tugas ini. Mudah-mudahan
jika ada masalah-masalah dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak bisa teratasi dengan tidak ada embel-embel masalah di lain harinya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi saya mengganggu waktu Bapak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu mengajar, tak kenal lelah, meski waktu lama. Hatinya besar ibu dan bapak kita. Terima kasih atas jasamu, setiap keringat yang mengalir. Kami bangga jadi muridmu, selalu kenang setiap saat. Guru penggerak